Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Usmonogi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini, sesuai dengan judul yang ada di thumbnail video, kita akan membahas terkait dengan formasi kosong atau tidak ada formasi P3K guru di tempat rekan-rekan sekalian, baik itu mungkin di sekolahnya tidak tersedia formasi maupun mungkin di daerah rekan-rekan sekalian tidak ada formasi yang tersedia untuk P3K guru di tahun 2021. Oleh karena itu, seperti biasa, sebelum kita ke pembahasan lebih lanjut, bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini dan yang belum tekan tombol subscribe-nya, silakan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali saya mengupdate info terkait dengan P3K, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah membuka portal untuk informasi rekrutmen guru P3K. Mungkin teman-teman sudah mengetahui portal ini. Terkait hal tersebut, pertama kita akan lihat dulu untuk mengenai pemilihan formasi. Di sini jelaskan terkait dengan pemilihan formasi. Teman-teman bisa baca nanti di sini, di mana untuk pemilihan formasi nanti pelamar itu akan memilih formasi yang linear berdasarkan data kualifikasi pendidikan dan atau sertifikat pendidik yang telah terverifikasi. Di mana pelamar nanti memilih formasi dengan ketentuan yang pertama itu dalam hal formasi tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, itu pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan linear, atau bahkan ini teman-teman sudah terdaftar secara otomatis ya, untuk karena ini langsung sinkron dengan Dapodik, karena yang digunakan untuk P3K guru itu kan data dari Dapodik, teman-teman. Kemudian yang poin yang kedua itu formasi yang sudah dilamar itu tidak dapat dilamar oleh pelamar lain. Kemudian yang peraturan ketiga, dalam hal formasi yang tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia formasinya. Nah, tentunya kalau kita perhatikan di poin yang nomor 2 ini sebenarnya menjadi kendala ya bagi teman-teman yang tidak memiliki formasi di sekolahnya, karena apabila sudah terisi formasi di sekolah lain oleh guru honor yang ada di sekolah tersebut, otomatis guru lain juga tidak bisa mengisi formasi tersebut karena terkendala atau terbentur dengan aturan yang nomor 2 ini. Namun apa yang harus dilakukan jika memang tidak ada formasi ataupun di daerah yang tidak ada formasi? Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan, satu, tetap lakukan proses pendaftaran P3K guru di tahun 2021 sesuai dengan periode pendaftaran yang sudah ditetapkan oleh Panselnas ataupun instansi yang akan kita lamar. Jadi lakukan proses pendaftaran terlebih dahulu, meskipun tidak ada formasi ataupun di sekolah Bapak Ibu guru tidak ada formasi nantinya. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita lihat terkait hal tersebut, itu sebenarnya sudah dijelaskan juga di peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021, di mana pemerintah memberikan solusi untuk P3K 2021, khususnya untuk P3K guru untuk diseleksi pertama, karena kita ketahui untuk P3K ini kan ada 3 seleksi, dan untuk seleksi pertama aturan untuk pemilihan formasi, di mana nanti pelamar itu dalam hal kebutuhan P3K nantinya di sini bisa dilihat di pasal 29. Kita langsung saja ke poin pentingnya. Nah, di sini terkait dengan pemilihan jabatan bagi pelamar yang mengajar di sini ya, bagi pelamar yang mengajar di sekolah pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar atau sekolah menengah pertama, itu dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah kabupaten atau kota tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang perlu dipelajari, yang perlu digarisbawahi sini, mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidikan dan atau kualifikasi pendidikan pelamar. Nah, yang jadi pertanyaan teman-teman, apakah bisa kita melamar atau mendaftar lintas jenjang? Nah, kalau berdasarkan info yang kami sudah dapat dari pengalaman beberapa teman-teman yang sudah mendaftar, bahwasanya itu data Dapodiknya di bagian di sini itu sudah sebagian tersinkron atau langsung
otomatis terdaftar pada instansi. Misalnya kalau dia SMA, Dapodiknya itu langsung ke Pemprov. Dan kalau untuk yang SMP, SD itu langsung ke kabupaten. Jadi otomatis kalau ketika mereka sudah ingin memilih formasi, ya harus berdasarkan instansi yang sudah terdeteksi pada sistem tentunya. Jadi ya untuk mengenai jenjang itu emang harus dilihat dari tempat instansi ini. Kalau seandainya kita bisa memilih secara manual di sini, ya tentunya mungkin kita bisa memilih lintas jenjang dengan memperhatikan kualifikasi mata pelajaran yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang kita miliki, seperti itu. Kemudian yang kalau kita lihat lagi yang kedua, ini bagi pelamar yang mengajar di sekolah menengah atas atau SMK atau SLB, itu dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah provinsi tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran sesuai dengan sertifikat pendidikan ataupun kualifikasi pendidikannya. Nah, yang di poin C ini kalau kita pahami, bagi daerah provinsi yang memiliki kewenangan mengelola sekolah, dilihat di sini untuk daerah provinsi, yaitu yang memiliki kewenangan mengelola sekolah pendidikan anak usia dini, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, itu pelamar yang mengajar di sekolah pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB itu dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah provinsi tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat dan atau kualifikasi pendidikan pelamar. Jadi sini cukup jelas teman-teman. Berarti ini lingkupnya di sini adalah daerah provinsi. Tapi terkendala lagi di sini kalau seandainya di sini muncul secara otomatis untuk instansi langsung ke provinsi, ya kita bisa memilih langsung ke SMA jenjang, tingkat jenjang. Tapi kalau seandainya di sini langsung terkoneksi ke kabupaten, ya otomatis ya harus yang dipilih bagi teman-teman nanti yang tidak ada formasi di kabupatennya, ya SMP atau SD, seperti itu. Nah, kita lihat lagi untuk seleksi kompetensi 1 dan untuk kompetensi 2 itu peraturannya tetap sama, hanya saja nanti pelamar yang tidak lulus di kompetensi 1 itu kembali memilih formasi yang tidak terpenuhi atau yang masih kosong, itu melakukan pemilihan formasi kembali, kemudian ditambah lagi dengan peserta dari guru swasta dan lulusan PGG, seperti itu. Terkait untuk pemilihan pelamarnya sama dengan aturan seleksi kompetensi 1, dan mengenai lintas wilayah apakah sudah bisa, itu belum, karena di sini dijelaskan di mana bagi pelamar yang akan melamar di seleksi kompetensi 2 ini itu dapat memiliki kebutuhan P3K itu di sekolah yang sesuai dengan domisili pelamar dan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan pelamar dalam masih satu wilayah, seperti itu. Atau dengan domisili, perhatikan di situ dengan domisili. Jadi belum bisa teman-teman. Jadi untuk kompetensi 1 dan 2 itu hanya boleh lintas sekolah, dan untuk lintas wilayah itu dijelaskan pada seleksi kompetensi 3 atau di kompetensi 3 nantinya. Dimana nanti pelamar dapat memilih kebutuhan P3K di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2 sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan sertifikat pendidikan yang dimiliki nantinya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga teman-teman yang bertanya bagaimana dengan guru swasta, kapan melakukan pemilihan formasi untuk P3K guru ini. Nah, di sini dijelaskan terkait dengan guru swasta dan lulusan PPG, barangkali di bagian portal pendaftarannya belum muncul pemilihan formasi. Sebenarnya sudah dijelaskan juga di dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 itu di pasal 33 di ayat 3. Teman-teman bisa baca di sini bahwasanya pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dan huruf D nanti melakukan pemilihan kebutuhan untuk pertama kalinya pada SSCASN itu pada saat seleksi kompetensi 2. Sini cukup jelas ya teman-teman. Berarti kalau seandainya sini kosong, ya memang karena untuk seleksi tahap pertama ini diperuntukkan untuk guru honor negeri dan guru honorer THK 2, seperti itu. Jadi guru swasta dan lulusan PPG nanti memilih formasi itu atau
pertama kalinya melakukan pemilihan kebutuhan itu di seleksi kompetensi 2 atau sudah selesai seleksi kompetensi 1, karena di sini sudah jelaskan. Nah, seperti itu pemahaman yang saya ambil dari pasal 33 ayat 3 ini. Oke, itulah informasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman atau sekedar sharing mengenai formasi kosong apabila teman-teman tidak ada formasinya di sekolah maupun di daerahnya. Jadi, tetap lakukan pendaftaran dan kita tunggu setelah seleksi 1 selesai, dan apabila tidak ada juga formasi di daerah tempat Bapak Ibu guru sekalian, kita tunggu lagi sampai seleksi tahap 3 untuk melakukan pemilihan formasi yang masih tersedia dan baru bisa lintas wilayah atau ke seluruh Indonesia. Seperti itu yang sudah dijelaskan di dalam peraturan Menpan RB ini. Oke, sekian dari Sunogi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.